Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi dengan NIM 206500044. Di sini saya akan menjelaskan Project Quality Management pada mata kuliah Manajemen Proyek TI, Teknik Informatika. Langsung saja ke materinya. Pertama, di definisi. Pertama, manajemen kualitas proyek adalah proses yang dilakukan untuk menjamin proyek dapat memenuhi kebutuhan yang telah disepakati melalui aturan-aturan mengenai kualitas, prosedur, ataupun guidelines. Fokus manajemen kualitas proyek ini yakni membuat perencanaan secara terukur melalui parameter, conformance to requirements, ataupun disebut dengan proses dan produk proyek memenuhi spesifikasi, dan fitness for use. Produk dapat digunakan sesuai maksud dan tujuannya. Kemudian ada 3 proses manajemen kualitas. Yang pertama, perencanaan kualitas. Proses mengidentifikasi standar kualitas yang relevan dengan proyek yang sedang dikerjakan dan menentukan bagaimana agar dapat memenuhi standar kualitas tersebut. Yang kedua, penjaminan kualitas, yaitu dengan menjalankan apa yang sudah direncanakan untuk menjamin bahwa tim proyek sudah menjalankan semua proses yang dibutuhkan untuk memenuhi standar kualitas yang relevan. Yang ketiga, mengendalikan kualitas, yaitu dengan memonitoring hasil-hasil proyek yang spesifik untuk memeriksa apakah sudah memenuhi kualifikasi standar relevan yang sudah disepakati dan mengidentifikasi cara untuk meningkatkan kualitas secara menyeluruh. Berikut adalah gambaran umumnya, yaitu ada quality planning, performance quality assurance, dan performance quality control. Kita ke output proses perencanaan kualitas. Yang pertama ada rencana manajemen kualitas, yaitu dapat didokumentasikan secara formal maupun informal, namun harus dapat menjadi tuntutan agar proses maupun produk menjadi berkualitas. Kemudian selanjutnya, quality metrics digunakan saat proses penjaminan kualitas dan pengendalian kualitas. Contohnya, reliability, failure rate, availability, dan sebagainya. Yang selanjutnya ada output proses perencanaan kualitas. Ada quality checklist, kemudian ada daftar-daftar yang harus dilakukan dalam memenuhi kualitas proyek. Yang pertama ada proses improvement plan, atau bisa disebut juga dengan menentukan planning kita ke depannya, atau quality baseline, project management plan, atau dia bersifat update, di mana project management plan ini harus di-update terus supaya bisa mengikuti perkembangan. Yang selanjutnya ada penjaminan kualitas. Proses ini dilakukan dalam rangka menjamin peningkatan yang terus-menerus sebagai aspek sehingga penggunaan sumber daya proyek dapat seefektif dan seefisien mungkin. Kemudian ada proses ini berlangsung secara iteratif dengan cara membuang semua aktivitas yang tidak bernilai tambah. Tujuannya agar proses berjalannya aktivitas merupakan aktivitas yang berkualitas. Kemudian alat penjamin kualitasnya ada cost benefit analysis, ada design of experiment, ada quality audit, dan proses analisis, dan sebagainya. Kemudian ada requested change atau perubahan yang dilakukan agar terjadi peningkatan secara efektif dan efisien dari aturan, prosedur, dan proses dalam proyek, sehingga memberikan keuntungan lebih banyak bagi setiap stakeholders. Selanjutnya ada recommended corrective action, merupakan penjabaran lebih detail berdasarkan request change. Organisasional proses aset. Ada update management plan. Selanjutnya pengendalian kualitas, dilakukan untuk memonitor agar produk yang dihasilkan merupakan produk yang berkualitas. Dilakukan setelah ada produk yang dihasilkan oleh proyek, dapat berupa produk pada milestone ataupun produk akhir proyek.
Kemudian output utama pengendalian kualitas. Yang pertama ada keputusan baik dan tidaknya proyek berjalan berdasarkan baseline quality ataupun rencana pengendalian. Yang kedua ada saran tindakan korektif atau preventif jika ada. Kemudian ada saran perbaikan aturan, prosedur ataupun proses. Alat pengendalian kualitas. Ada banyak alat yang dapat digunakan dalam melakukan pengendalian kualitas. Antara lain Pareto diagram, statistical sampling, Six Sigma, diagram kontrol, testing, dan sebagainya. Kemudian berikut adalah contoh diagram Pareto. Kemudian statistical sampling, yaitu metode pengembalian sampel populasi untuk memahami masalah yang ada. Jumlah sampel yang diambil berkaitan dengan serepresentatif apa yang diinginkan. Contohnya sampel size-nya ada 25, yaitu certainty factor atau acceptable error. Kemudian certainty factor yang sering digunakan yaitu sebagai berikut. Contoh 95%, sampelnya 0,25 sama dengan 384. Kemudian 6. Kemudian ada target kesempurnaan. Kemudian ada informasi Six Sigma. Itu target kesempurnaan adalah mencapai tidak lebih dari 3,4 kegagalan atau 1 juta peluang. Kemudian prinsip Six Sigma ini dapat diterapkan pada berbagai proses bisnis. Proyek yang dilakukan menggunakan Six Sigma ini sebagai alat pengendali biasanya menggunakan 5 fase yang disebut DMAIC. Dibacanya DMAIC. DMAIC ini adalah mendefinisikan masalah atau peluang, proses dan kebutuhan pelanggan. Ada M, measure. Measure ini mendefinisikan pengukuran, mengumpulkannya, mengaturnya, dan menampilkan data. Yang selanjutnya ada analis, yaitu membeda masalah untuk mendapatkan peluang peningkatan kualitas. Biasanya digunakan untuk fishbone atau Ishikawa diagram. Yang selanjutnya ada improve, yaitu mensintesis solusi dan ide untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kualitas. Control, yaitu verifikasi kestabilan, peningkatan, dan solusi yang sudah diprediksi. Berikut adalah keunikan Six Sigma. Six Sigma dan statistik. Sigma berarti standar. Standar deviasi ini menyatakan seberapa besar variasi yang ada dalam distribusi data. Standar deviation ini adalah faktor utama dalam menentukan jumlah unit kegagalan dalam sebuah populasi. Kemudian standar deviasi. Standar deviasi kecil menyatakan data berkumpulnya di sekitar pusat data yang hanya ada sedikit variasi dari data tersebut. Kemudian data berdistribusi normal adalah data berbentuk lonceng, yaitu ada data yang simetrik terhadap rata-ratanya. Berikut adalah contoh standar deviasi dan distribusi normal. Ini ada juga Six Sigma dan defective unit. Di sini adalah merupakan tabel konversi Six Sigma. Yield ini adalah jumlah unit yang dikerjakan benar melalui proses defect. Kemudian ada defect adalah jumlah unit yang gagal memenuhi kebutuhan pelanggan, yaitu makin besar sigma, diharapkan makin banyak unit yang dapat ditangani dengan baik dan bagus kualitasnya. Kemudian ada quality control chart atau the seven run rule. Langsung ke testing atau pengujian. Banyak digunakan dalam proyek-proyek IT. Banyak profesional IT yang melakukan testing hanya di bagian akhir pembuatan produk.
Kemudian testing seharusnya dilakukan pada tiap tahapan dalam siklus hidup pembangunan produk. Berikut adalah tampilan testing test in the software development life cycle. Dan ini adalah Gantt chart for building testing into a system development project plan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.